Dia tanya pernyataan berikut ini manakah yang benar. Ya, jadi kita lihat yang pernyataan A, Sn dapat mereduksi Ni2 positif. Jadi kalau Sn mereduksi Ni2 positif, maka nanti Ni2 positifnya itu menjadi Ni. Oke, sedangkan Sn-nya berarti mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi menjadi Sn2 positif. Ini apakah bisa terjadi? Kita bisa hitung menggunakan potensial sel. Jadi kalau potensial sel itu adalah potensial sel yang mengalami reduksi. Berarti yang mengalami reduksi itu kan Ni2 pos menjadi Ni ya. Berarti kita ambil datanya. Berarti yang ini minus 0,236 dikurang potensial sel yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi itu adalah Sn menjadi Sn2 pos. Ya, kita lihat datanya. Sn menjadi Sn2 pos, kita ambil yang ini. Ya, berarti minus 0,141. Ini kalau kita hitung hasilnya ini bernilai minus. Kalau bernilai minus berarti reaksinya itu tidak spontan, artinya Sn tidak dapat mereduksi Ni2 pos. Ya, berarti jawabannya bukan A. Oke, kemudian yang B, Br2 dapat mereduksi Sn2 pos. Jadi kalau mereduksi Sn2 pos, Sn2 posnya jadi Sn. Br2 berarti mengalami oksidasi. Br2 bisa mengalami oksidasi menjadi apa? Kita lihat di sini. Yang ada itu Br2 mengalami reduksi jadi Br-. Ya, jadi Br2 nggak bisa mengalami oksidasi di soal ini. Maka yang B ini juga salah karena nggak ada reaksinya Br2 menjadi apa setelah dioksidasi. Ya. Selanjutnya yang C, Sn dapat mengoksidasi Ni. Sn dapat mengoksidasi Ni. Kalau mengoksidasi Ni, berarti Ni-nya bisa menjadi Ni2 pos. Sedangkan Sn-nya itu mengalami reduksi. Sn nggak bisa mengalami reduksi ya, karena di sini ada Sn sama Sn2 pos. Ketika Sn jadi Sn2 pos, itu terjadi kenaikan bilox, peristiwanya itu bukan reduksi, itu oksidasi. Maka reaksi C ini juga tidak memungkinkan. Oke, kemudian yang D, Ni2 pos dapat mereduksi Br2. Jadi kalau Br2 direduksi jadi apa? Ya, Br2 bisa direduksi jadi Br-. Maka Ni2 posnya itu bakal mengalami oksidasi ya. Jadi kita lihat Ni2 pos bisa teroksidasi nggak ya? Nggak bisa ya, karena Ni2 pos itu dia bisa terreduksi jadi Ni, tetapi nggak bisa mengalami oksidasi lebih lanjut. Maka yang D ini tidak memungkinkan juga. Kita coba jawaban yang terakhir, yang E. Sn2 pos dapat mengoksidasi Ni. Jadi kalau mengoksidasi Ni, Ni-nya bakal menjadi Ni2 pos. Ya, terjadi kenaikan bilang oksidasi. Sedangkan Sn2 posnya berarti mengalami reduksi. Sn2 pos bisa mengalami reduksi menjadi Sn, ya, penurunan bilang oksidasinya. Jadi kalau kita hitung potensial selnya, kita lihat ini adalah potensial sel yang mengalami reduksi dikurang potensial sel yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi itu kan berarti Sn2 pos jadi Sn ya. Kita ambil datanya, berarti yang ini minus 0,141. Kurang yang mengalami oksidasi adalah Ni jadi Ni2 pos. Ya, kita ambil data yang Ni, yang ini. Minus, ya berarti dikurang minus 0,236. Ini kan dapatnya minus 0,141 ditambah 0,236. Ini hasilnya bernilai positif. Ya, positif menyatakan reaksinya itu bisa terjadi. Maka jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal ke-8 ya. Apabila sel elektrokimia yang ditunjukkan di bawah berlangsung beberapa jam, massa logam S makin berkurang, maka yang bertindak sebagai katoda dan zat yang dioksidasi yang mana? Ya, jadi kalau reaksi di anoda itu terjadi peristiwa oksidasi. Biasanya logam-logam, misalkan kita buat simbol logam L ya. Jadi L logam bakal teroksidasi menjadi L N positif dengan melepas N buah elektron.
Oke, sedangkan reaksi di katoda itu adalah reaksi reduksi. Yang tereduksi itu biasa ion-ion logam. Jadi misalkan logamnya kita buat M ya, ion logamnya berarti M, di sini M positif. Oke, tereduksi berarti menerima M buah elektron, terbentuklah M. Oke, nah jadi kalau di anoda itu logamnya menjadi ion logam, artinya apa? Berarti logamnya itu masanya berkurang ya. Jadi di anoda ini massa bakal berkurang. Sedangkan di katoda kita lihat ion logamnya itu menjadi logam dan terdeposit itu di katoda. Maka artinya massa katodanya itu bertambah karena terbentuknya logam. Ya, jadi di sini katoda massanya itu bertambah. Di soal ditulis massa logam S itu berkurang. Ya, massa S berkurang. Berarti X ini yang berkurang itu adalah anoda ya. Jadi S ini sebagai anodanya. Maka katodanya itu adalah Y. Y-nya itu adalah katoda. Oke. Dia tanya yang bertindak sebagai katoda dan zat yang dioksidasi. Yang dioksidasi itu adalah yang di anoda. Berarti zat yang dioksidasi itu adalah X ya. Jadi kalau kita buat reaksinya itu anodanya itu kan X, berarti anodanya bakal teroksidasi menjadi ion ini S2 positif. S2 positif dengan melepas 2 elektron. Sedangkan reaksi di katodanya itu adalah kita lihat ionnya. Ion di dalam larutannya itu Y2 positif. Berarti Y2 positif menerima 2 elektron dan tereduksi menjadi logam Y. Ya, maka jawabannya ditanya yang bertindak sebagai katoda. Berarti katodanya itu adalah Y. Sedangkan zat yang dioksidasi itu adalah X. Berarti jawabannya Y dan X. D. Oke, kita lanjut ke soal ke-9. Ini diberikan nilai dari potensial sel standar ya untuk reaksi Zn tambah Pb2 pos. Kita tuliskan dulu ya, berarti dikasih Zn ditambah Pb2 pos menghasilkan Zn 2 pos ditambah Pb. Oke, ini potensial standarnya itu adalah 0,66 volt. Oke, dia tanya jadi untuk reaksi Zn tambah Pb2 pos yang konsentrasinya 0,01 M dan Zn-nya 0,1 M, berapa potensial selnya? Ya, jadi kalau potensial sel itu rumusnya adalah potensial sel standar dikurang 0,0592 dibagi N kali log Q. Q itu adalah kesetimbangannya. Jadi kita masukkan potensial sel standarnya adalah 0,66 dikurang, untuk memudahkan perhitungan biasa 0,0592 ini boleh kita ganti menjadi 0,06 ya. Dibagi N. N itu jumlah elektron yang terlibat. Ya, terlihat kalau di reaksinya itu kan Pb2 pos. Zn ya, Zn itu menjadi Zn2 pos dengan cara melepas 2 elektron. Sedangkan Pb2 pos itu bakal menerima 2 elektron sehingga terbentuk logam Pb. Ya, berarti di sini transfer elektronnya itu adalah 2 elektron. Maka nilai N itu adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi ya. Maka N-nya bernilai 2. Log Q. Q itu tetapan kesetimbangan, berarti produk dibagi dengan reaktannya setelah dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Kebetulan koefisien Zn2 posnya itu 1 ya, Pb2 posnya juga 1. Oke, maka log Q-nya itu adalah kita ambil konsentrasi Zn2 posnya 0,1 dibagi konsentrasi Pb2 posnya 0,01. Makanya hasilnya 0,66 dikurang 0,03 log 0,1 bagi 0,01 itu dapat 10. Log 10 itu 1 ya, maka hasilnya 0,66 dikurang 0,03. Hasilnya adalah 0,63.
Ya, maka pilihan yang benar adalah yang D. Kita lanjut ya ke contoh soal ke-10. Dari kedua sel volta di bawah ini dapat diketahui kekuatan sebagai reduktor dari lemah ke kuat. Ya, kita lihat yang pertama. Ini aliran elektronnya itu, ya. Ini aliran elektronnya itu dari kiri ke kanan. Elektron itu mengalir dari anoda menuju katoda. Biasa anoda ini adalah yang memiliki potensial sel yang lebih kecil. Ya, karena anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katoda ini biasa potensial selnya itu lebih besar. Ya, karena katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan potensial sel yang lebih kecil itu menyatakan zatnya itu mudah mengalami oksidasi, atau boleh kita katakan reduktornya lebih kuat. Sedangkan yang di katoda itu adalah oksidator yang lebih kuat atau reduktornya lebih lemah. Ya, jadi kalau kita bandingkan di sini, dia tanya reduktor. Ya, reduktor itu mengalami oksidasi. Ya, jadi yang mengalami oksidasi itu adalah H2 teroksidasi dari H positif. Berarti di sini H2 itu adalah reduktor yang lebih kuat daripada X. Nah, sedangkan dari gambar yang kedua, kita lihat aliran elektronnya. Aliran elektronnya itu dari kiri ke kanan ya. Artinya apa? Sama ya. Berarti dari gambar kedua itu X itu merupakan reduktor yang lebih kuat daripada Y. Ya, jadi X itu reduktor yang lebih kuat daripada Y. Maka pertanyaannya ditanya kekuatan reduktor dari lemah ke kuat. Yang paling kuat itu H2. Ya, jadi yang paling lemah itu adalah Y. Berarti jawabannya Y diikuti dengan X kemudian H2. Ya, maka jawabannya itu adalah Y, X dan H2. Ya, pilihannya itu yang benar yang E ya. Ya, ini disesuaikan ini H2. Kita lanjut ke contoh soal ke-11. Diberikan, ini diagram selnya ya. Yang pertama itu kan dia H2 teroksidasi dari H dan HgCl2 tereduksi dari Hg. Potensial selnya adalah 0,27. Jadi boleh dikatakan itu adalah potensial. Ya, yang pertama itu diketahui potensial reduksi dari Hg2Cl2 tereduksi menjadi Hg. Ini potensial sel reduksinya adalah 0,27 volt. Kemudian dari reaksi yang kedua, reaksi yang kedua ini Hg teroksidasi dari Hg2Cl2 dan Pb2 pos tereduksi dari Pb dengan potensial selnya itu adalah minus 1,14. Jadi kalau kita hitung dengan cara cepat, potensial sel standar itu adalah potensial sel yang mengalami reduksi dikurang potensial sel yang mengalami oksidasi. Nilai potensial sel standarnya itu adalah minus 1,14. Kemudian yang mengalami reduksi, ya di sini yang mengalami reduksi itu adalah Pb2 pos menjadi Pb. Jadi kalau kita mau tuliskan, ini adalah potensial standar dari Pb2 pos menjadi Pb dikurang yang mengalami oksidasi itu adalah Hg menjadi Hg2Cl2. Tetapi kalau kita menggunakan rumus ini, kita tetap menuliskan potensial reduksinya. Jadi ini potensial standar reduksi Hg2Cl2 menjadi Hg. Jadi tinggal kita masukkan minus 1,14 sama dengan potensial standar dari Pb2 pos menjadi Pb dikurang potensial reduksi Hg2Cl2 menjadi Hg, nilainya adalah 0,27, berarti dikurang 0,27
Maka potensial standar reduksi PB2 pos menjadi PB itu sama dengan minus 1,14. Min 0,27 pindah berarti tambah 0,27. Ya, maka hasilnya itu adalah minus 0,87. Ya, maka jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hitung potensial sel dari notasi sel berikut ini. Oke, jadi kalau kita lihat notasi selnya dulu ya, Cu teroksidasi jadi Cu2 pos. Kita tuliskan dulu ya reaksinya, berarti Cu teroksidasi menjadi Cu2 pos dengan melepas 2 elektron ya. Ini potensial sel standarnya. Yang diketahui itu kan potensial reduksi Cu2 pos menjadi Cu. Ini reaksinya Cu menjadi Cu2 pos. Maka dari positif 0,34 kita balik ya. Berarti ini menjadi minus 0,34. Kemudian reduksi Cr2O7 menjadi Cr3 pos. Kita tuliskan dulu. Berarti Cr2O7 2- terreduksi menjadi Cr3 pos. Oke, ini Cr-nya belum sama banyak, di bagian kiri 2. Berarti supaya setara, maka Cr3 posnya ini kita kali 2. Kemudian di bagian kiri ada 7 oksigennya. Ini suasana asam. Jadi ketika kurang 7 oksigen, kalau suasana asam yang kita tambahkan itu adalah 7H2O. Kemudian hidrogennya 2 kali 7 ada 14. Maka untuk menyetarakan jumlah hidrogennya di bagian kiri kita tambahkan 14 ion H positif. Oke. Nah, kemudian kita setarakan muatannya. Ini muatannya kan berarti positif. Oke, muatannya ini positif. Positif 14 ditambah min 2. Itu adalah positif 12. Di bagian kanannya positif 3 kali 2, positif 6. Jadi positif 12 dan positif 6 itu selisihnya 6 muatan. Kita tambahkan 6 elektron di pihak yang lebih positif, berarti di sini tambah 6 elektron. Ini potensial standarnya itu adalah reduksi Cr2O7 menjadi Cr3 pos. Itu nilainya 1,33. Oke, ini reaksinya kita jumlahkan. Jadi ini supaya setara, ini kita kalikan jumlah elektronnya harus sama banyak kan. Maka reaksi yang di atas itu kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. Maka hasilnya itu adalah Cu dikali 3, berarti 3Cu. Kita tuliskan dulu, berarti 3Cu ditambah Cr2O7 2- dikali 1, berarti Cr2O7 2- ditambah 14H positif menghasilkan Cu2 positifnya kita kali 3, berarti 3 Cu2 pos ditambah 2 Cr3 pos ya, jadi 2 Cr3 pos ditambah 7 H2O. Ini potensial sel standarnya itu adalah kita tambah min 0,34 tambah 1,33, itu dapatnya adalah positif 0,99 volt. Oke, ini dikasih tahu di soal Cu2 posnya 0,1 M. Kita tuliskan dulu keterangannya. Berarti ini 0,1 M. Kemudian H posnya itu 0,1 M. Berarti ini H posnya 0,1. Cr2O7 nya 0,1 juga. Berarti ini 0,1. Cr3 posnya 0,1. Berarti 0,1. Ya, jadi ketika konsentrasinya bukan 1 molaritas, berarti bukan keadaan standar. Kalau nggak standar kita pakai persamaan next, berarti E sama dengan potensial sel standar dikurang 0,0592 dibagi N dikali log Q. Oke, jadi potensial sel standarnya adalah 0,99 dikurang, ini supaya mudah hitung kita bulatkan dulu ya, jadi 0,06
dibagi N. N itu jumlah elektron yang terlibat, berarti 2 dikali 3. Berarti ada transfer elektron itu 6 buah ya. Jadi per 6 log Q. Q tetapan kesetimbangan itu produk setelah dipangkatkan koefisien dibagi dengan reaktan. Ya berarti ini kan 0,1 dipangkat 3. Kita tuliskan dulu 0,1 pangkat 3 dikali 0,1-nya dipangkat 2. Ya 0,1 dipangkat 2 dibagi yang reaktannya 0,1. Ya Cr2O7-nya koefisien 1 berarti cuma 0,1. Dan untuk yang H positifnya 0,1 pangkat 14. Ya 0,1 pangkat 14. Maka ini hasilnya 0,99 dikurang 0,06 bagi 6 itu dapat 0,01 log. Ini kan 0,1 pangkat tambah ya pangkat 5. Ya 0,1 pangkat 5 itu berarti 10 pangkat min 5 dibagi yang bawah itu 0,1 kali 0,1 pangkat 14 itu kan 0,1 pangkat 15 berarti 10 pangkat min 15. Oke, makanya dapatnya 0,99 kurang 0,01 log. Ini kalau dibagi dapat 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 hasilnya 10 ya. 10-nya ke depannya. Log 10 pangkat 10 hasilnya 10. Maka ini 0,99 dikurang 0,01 dikali 10. Ya ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,89 volt. Maka pilihan yang benar itu adalah yang A. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Diketahui ini potensial sel reduksi ya. Jadi Fe2 pos jadi Fe dan Zn2 pos jadi Zn. Jika sel volta menggunakan kedua elektroda tersebut ya, maka sebagai katoda adalah seng. Nah, jadi kalau pernyataan mana yang benar ya? Jadi kalau sebagai katoda, katoda ini adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Kalau yang mudah mengalami reduksi itu ditandai dengan potensial selnya itu yang lebih positif, yang lebih besar. Jadi yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar itu yang min 0,44. Maka sebagai katodanya itu adalah Fe ya. Ya bukan seng. Jadi katodanya ini adalah Fe. Oke, maka pernyataan yang pertama ini salah. Kemudian yang kedua, potensial sel standar. Kalau kita mau cari potensial sel standar, rumusnya adalah potensial yang mengalami reduksi. Ya, jadi yang mengalami reduksi itu berarti yang potensial selnya lebih positif. Berarti yang ini, min 0,44. Ya, jadi potensial sel yang mengalami reduksi dikurang potensial sel yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi yang minus 0,44 dikurang yang mengalami oksidasi adalah minus 0,76. Ini kalau kita hitung, ini hasilnya adalah positif 0,32 volt. Ya, maka pernyataan yang kedua itu pernyataannya benar. Oke, kemudian pernyataan ketiga, sebagai oksidator adalah besi. Ya, jadi besi kita lihat ya di katoda itu Fe. Oksidator, ya kita tuliskan dulu kalau oksidator ini adalah zat yang mudah mengalami, ya jadi ini mudah tereduksi. Yang mudah tereduksi kalau kita lihat potensial selnya, kita ambil potensial sel yang lebih besar. Ya, jadi yang lebih besar itu kan yang min 0,44, yang ini ya. Mana yang mudah tereduksi? Yang mudah tereduksi itu adalah Fe2 pos tereduksi menjadi Fe. Ya, jadi jangan salah pilih, jawabannya itu adalah Fe2 pos, bukan Fe. Ya, jadi kalau ditulis sebagai oksidatornya adalah besi, maka ini pernyataannya juga pernyataan yang salah. Ya, karena sebagai oksidator itu bukan besi, tetapi yang benar itu adalah ion
ion besi. Ya, ion besi atau ion Fe2+. Dan pernyataan yang keempat, notasi selnya. Untuk notasi sel kita tuliskan yang mudah mengalami oksidasi dulu. Yang mudah mengalami oksidasi berarti yang potensialnya yang kecil ini. Yang teroksidasi itu adalah Zn, teroksidasi dari Zn2+. Jadi kita tulis berarti Zn teroksidasi dari Zn2+. Kemudian yang terreduksi. Yang terreduksi itu adalah Fe2+ terreduksi dari Fe. Jadi Fe2+ terreduksi dari Fe. Oke, jadi kalau kita lihat pernyataan keempatnya benar ya. Maka pernyataan yang benar itu adalah 2 dan 4. Oke, untuk adik-adik jangan lupa ya dibantu channel ini dengan cara di follow, kemudian di share ke teman-temannya, dan jangan lupa di like. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk konten kimia terbaru setiap minggunya.